7 nukleotida. Di mana posisi keempat dan keenam, nah ini basa keempat dan basa keenam mengalami degenerasi. Ini sesuai dengan primer. Coba kita lihat. A, A, C. Kemudian kita pilih yang ini dulu. G, ini ya, G. Kemudian G. Kemudian A. Kemudian G. Jadi primer primer yang pertama adalah AAC, GG, AG. Ya, ini kalau tidak digeneratkan gitu ya. Nah, berikutnya ini nukleotida A, C, C, masih G, ini ya, yang merah G. Kemudian G yang ini. Kemudian ini kita pilih yang C. Giliran C. Kemudian G. Jadi AAC, GG, CG. Yang ketiga AAC sama ya. Kemudian kita masih pilih yang G, G, kemudian G, kemudian G, kemudian G. Sampai situ ada yang belum mengerti? Atau sudah paham semuanya? Ya? Jadi Mana? yang satu nukleotida itu misalnya kan abis AAC itu ada basa nukleotida. Nah itu tuh bisa diganti sama G atau enggak T? Ya, begitu. Dan bahasa yang keenam itu bisa diganti dengan bahasa A atau bahasa C atau bahasa G. Begitu. Nah, itu yang disebut sebagai degenerate. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ibu. Ya, baik. Ya. Ibu izin kalau boleh. Susunan nomor berapa aja yang mengalami degenerate? 4, 2, 6. Nah, kalau di sini mah 4 dan 6. Nah, kalau misalnya ditanya, Bu, jadi kalau misalnya mendesain primer degenerate, harus di basa nomor berapa, begitu ya, untuk digeneratkan. Nah, itu bebas. Tergantung nanti kita akan mendesainnya seperti apa. Atau kita akan mengisolasi asam aminonya seperti apa, asam amino apa. Karena nanti ada ini ya, ada rumusnya gitu, ada boxnya gitu, rumusnya bahwa nanti di satu asam amino itu bisa dikode oleh triplet basa yang berbeda-beda. Seperti itu, ya. Nah, untuk sementara sampai sini AAC, GG, udah paham dari mana? AAC, G, berarti G yang merah ini, dan G yang merah ini juga, yang basa yang ke-6. Dan kemudian G, basa yang ke-7. Paham ya? Kemudian yang AAC. AAC, nah sekarang sudah mulai ke bahasa yang kedua ya, bahasa yang kedua dari bahasa yang keempat ya. AAC, T, G, kemudian A, kemudian G, yang ini ya, yang ini. Nah sekarang yang ini, AACT, GCG. AACT, GCG. Dapat dari mana? Dari sini. AAC, T, G, C,
G. Yang terakhir, AAC, AACT, GGG. Dapat dari mana? Dapat dari sini. AAC, T, G, G, dan G. Begitu ya. Degenerasi primer adalah jumlah urutan unik yang sesuai dengannya. Ini 6 dalam contoh di atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari 7 nukleotida ini menghasilkan 6 variasi begitu ya. Nah, primer degenerasi atau primer degenerate dapat digunakan dalam reaksi PCR untuk memperkuat banyak urutan terkait dari DNA genom atau dari perpustakaan cDNA. Perpustakaan cDNA tahu? Pustaka cDNA? Tahu tidak? Baru dengarin. Ya, pustaka cDNA ini merupakan DNA yang di reverse DNA yang merupakan hasil reverse transcript dari RNA. Jadi kalau misalnya kita mengisolasi RNA atau kita ingin mengisolasi gennya, gen itu kan DNA ya, tapi kita dapat informasinya adalah sekuen RNA. Nah, yang perlu dilakukan agar diperoleh DNA adalah dengan mereverse transcript. Ya, nah reverse transcript itu bisa dilakukan dengan software ya. Reverse transcript itu bisa menggunakan bioedit atau ekspasi. Nah, tetapi kalau untuk di lab basahnya, transkrip dari RNA ke DNA itu menggunakan enzim reverse transkriptase. Jadi kalau misalnya kalian di lab ya, makanya disebut sebagai kerja basah atau wet lab, kalian misal mengisolasi RNA virus misalnya ya. Nah, si RNA virus ini kemudian akan di PCR. Nah, tetapi sebelum dilakukan PCR harus diubah dulu ke DNA. Dari RNA menjadi DNA. Ya, nah si DNA semacam ini disebut sebagai cDNA. Ya. Nah, dari RNA ke cDNA itu menggunakan enzim reverse transkriptase. Nah, jadi degenerate primer ini dapat digunakan ketika beberapa urutan genom terkait tidak diketahui. Jadi karena kita tidak mengetahuinya secara pasti, template PCR-nya apa, begitu ya, sekuennya. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan degenerate primer. Karena degenerate primer ini dia lebih fleksibel. Jadi intinya adalah degenerate primer digunakan untuk lebih memperluas kemungkinan diperolehnya gen target kita, begitu ya, dengan cara lebih fleksibel, artinya lebih bisa menerima nukleotida yang beragam, begitu ya, tidak hanya satu. Nah, kalau misalnya seperti ini, kan ini tertentu ya. AAC, GG, AG akan berbeda ketika begini primernya. Ya, akan lebih banyak gen yang terisolasi ketika primernya ini primer degenerate ya. Kenapa? Karena akan lebih banyak kemungkinan ya di basa 4 juga, ini basa keempat dia bisa diisi oleh G atau T. Oleh karena itu nanti komplemennya bisa C atau A, bahasa komplemennya ya, artinya yang nempel di template, begitu. Nah, degenerate primer ini lebih memperbesar kemungkinan
terisolasinya gen target kita dibanding dengan ini satu-satu. Begitu, ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, bisa dipahami ya. Nah, coba ini adalah sekuen dari gen tertentu. Ya, in the example below, a pair of primers of length 6 cover a set of 5 sequence. Notice that there is a mismatch between 3 primers and the 4th sequence. Ya, jadi intinya adalah ini adalah pasangan primer yang terdiri dari 5 sequence ya. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini si primernya ini, kalau misalnya kita gunakan masing-masing dalam satu kali kesempatan PCR, itu artinya harus berapa kali PCR kalau ada 5 pasang primer begini. Ada berapa kali? Ada 5 kali ya. Kita melakukannya 5 kali PCR karena PCR yang pertama kita gunakan primer yang pertama yang ini. Kemudian nggak berhasil, kita lakukan lagi PCR menggunakan primer yang kedua. Tidak berhasil lagi, kita gunakan primer yang ketiga. Terus seperti itu ya, di primer yang keempat juga kita tidak berhasil, dan pada akhirnya kita berhasil mengisolasi gen di primer atau menggunakan primer yang kelima. Coba bayangkan kita melakukan 5 kali PCR, bukan hanya untuk ya, melakukan 5 kali PCR untuk mengisolasi gen tertentu. Begitu ya. Kebayang ya, PCR itu setelah PCR itu kan harus divisualisasi, ya. Nah, divisualisasinya kan menggunakan elektroforesis seperti yang kemarin kita bahas. Jadi kebayang kita melakukan 5 kali PCR, kemudian kita juga melakukan 5 kali elektroforesis, ya. Dan ini tentu saja takes time, ya. Nah, terus bagaimana ceritanya kalau kita menggunakan degenerate primer? Maka kita bisa mempersingkat pekerjaan kita dengan PCR menggunakan 1 kali atau dengan menggunakan degenerate primer. Ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, kalau kita align atau kita sejajarkan, maka kita akan mendapatkan primer yang seperti ini. Ini G, ya, G dari atas sampai bawah, ini G tentu saja, maka primernya menjadi G. Kemudian basa yang kedua, coba ini kita lihat basa yang hijau ya. Basa yang kedua itu A, maka kita tulis A di sini. Kemudian basa yang ketiga, ada basa apa saja? Ya, T, T, C, T, C. Dengan demikian kita tulis C dan T, ya. Karena tidak semuanya C atau tidak semuanya T. Maka kita tulis C dan T. Bahasa yang keempat. Bahasa apa aja? T aja. T aja. Ya, maka kita tulis T. Bahasa yang kelima. C, G, C, C. Jadi kita tulis C dan G. Ya. Bahasa yang ke-6. T. T saja. Sekarang bahas sekuen primer yang pasangannya.
Basa yang pertama apa? G. Basa selanjutnya? T, A, C, T, A. Oleh karena itu kita tulis ACT ya. Berikutnya? G. Berikutnya? G sama T. G dan T. Berikutnya? A. Dan terakhir adalah? G. Baik. Nah, dengan demikian kita mendapatkan primer ini GA, kemudian ini fleksibel ya, bisa C atau T, kemudian T, kemudian ini fleksibel lagi bisa C atau G, kemudian ini disusul dengan T ya. Dan berikutnya ini adalah G, kemudian ini lebih fleksibel lagi ya, karena dia bisa digantikan oleh 3 basa, yaitu A, C, atau T. Kemudian disusul dengan G, kemudian G atau T, dan A, kemudian G. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah basa-basa yang fleksibel seperti ini itu diwakili oleh apa, begitu, ya kan? Kalian penasaran ya? Tidak. Ini diwakili oleh apa, begitu ya? Kalau misalnya kita pesan primer ke supplier atau ke perusahaan yang membuat primer, karena si primer ini kan dibuat secara sintetik. Sintetik artinya dibuat di laboratorium ya, dengan menggunakan basa-basa, kalau nanti dicek lagi itu dari tebu ya, dari tanaman tebu si basa-basa ini ya, menggunakan bahan-bahan tentu saja kimiawi begitu ya. Nah, ini dipesan ke perusahaan primer. Nah, kalau misalnya basa yang fleksibel seperti ini, yang C atau T, ataupun basa yang bisa diganti oleh 3 basa A, C, atau T, itu direpresentasikan atau diwakili oleh apa, begitu. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada satu konsensus yang disepakati oleh para peneliti ya. Nah, di sini ada basa-basa yang mewakili fleksibilitas tadi ya. Jadi ada basa yang mewakili posisi, misal nih ya, posisi A atau T, maka bisa diwakili dengan huruf W ya, atau basa yang bisa digantikan oleh G atau C, maka bisa diwakilkan oleh basa S ya, atau huruf S. Nah, ini kita lihat ada sequence yang conserved. Ini adalah conserved sequence shared by all species. Jadi ada sequence yang conserved yang terdapat pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pada 7 spesies berikut ini. Ya, ini adalah Streptomyces ya, ini kurang jelas. Streptomyces apa ya? Tetapi dia memiliki sequence yang conserved. Nah, karena sequence yang conserved ini, meskipun ini disebut conserved ya, atau lestari, tapi ternyata tidak semuanya plek-plek identik begitu ya. Hanya memiliki pola yang conserved ya. Nah, contohnya nih ya, yang sequence yang pertama dan yang kedua ini betul-betul exactly conserved ya. It's the same ya, it's identical ya, tetapi dengan sequence dari spesies yang ketiga
It's different, ya, berbeda. Berbedanya, coba berbeda atau tidak? Oh, it's still the same, ya. Ya, still the same. Nah, but in fourth sequence, nah ini difference, ya. Ini di bahasa yang kedua. Kalau di sequence yang 3 atas tadi, ini bahasanya A. Tapi di sequence spesies yang keempat, ini ada bahasa T di sini. Ya, yang lainnya the same, ya, sama. Kemudian spesies yang ke-5 ini sama atau tidak? Halo? Sama atau tidak? Sama, Ibu. Sama, ya. Yang ke-6 juga sama. Yang ke-7 juga sama. Nah, terus kenapa ada tanda di sini? Yang bisa menjelaskan? Kenapa? Dari atas ke bawahnya, Ibu. Ya, dari atas ke bawahnya berbeda, ya. Jadi bahasa yang kedua nih, ya, ini kita batasi, ya, dengan, nah, maka bahasa yang pertama itu adalah T. Nah, bahasa yang kedua mulai dari A, ya. Dari 3 spesies yang atas itu A semua, spesies yang keempat dia beda sendiri, ya. Oleh karena itu diberi tanda bintang, artinya ambigu, ambitis atau visible sih sebetulnya, ya. Jadi bisa A atau T. Nah, yang bisa A atau T itu diwakili oleh huruf W, ya. A atau T. Nah, bahasa yang berikutnya, bahasa yang ketiga itu sama, keempat juga sama, kelima sama. Yang keenam, ini kenapa ada tanda bintangnya? Dijawab oleh siapa, ya? Dijawab oleh Anggi. Ayo, Anggi. Ngantuk. Yang bintang kedua, Ibu. Itu soalnya nggak cek semua ada G-nya. 5 S. Ya, betul. Ya. Baik, terima kasih Anggi. Tunjuk temannya Anggi untuk menjelaskan bintang yang ketiga. Apa? Lisa. Ibu. Ya, sok jelaskan bintang yang ketiga. Karena ada yang ada dan huruf R. Huruf R. Kenapa oleh huruf R? Karena di situ ada ininya, Ibu, itu sama dengan A atau B. Iya, betul, ya. R itu bisa mewakili A atau G. Baik, tunjuk temannya Lisa untuk bintang yang keempat. Salma, Ibu. Ya. Sama.
There, still there? Iya, Ibu. Ya, sama. Mendengarkan dia tadi. Aku Potong-potong apanya? suara ibunya. Oh, sorry. Ya, yang 4 apa? Sama. Sama. Di situnya ada huruf. Apa sih, Bu? R sama A. R. R. A. Bahasa R. Coba. Yang ini jajaran ini nih, jajaran bintang yang keempat ke atas. Di bagian yang itu teh ya apa? Yang ini kurang besar ya ininya. Layar Ibu di kalian besar atau kecil? Oh, Ibu susunan bahasanya V. Kenapa V? Karena ada A. A, terus ada apa lagi? Ada C dan G. Ya. Jadi karena ini sangat variatif ya. Ada C, ada G, ada A. Oleh karena itu bisa diwakili oleh bahasa V. Baiknya satu lagi. Lisa, Bu. Hei, Lisa sudah tadi. Oh, berarti Silva. Nah. Iya, Bu. Ya. Selain bahasa ATGC ya, which is bahasa W, S, R, V, dan Y. Dan inilah yang disebut sebagai bahasa-bahasa degenerate. Oleh karena itu, sequence primer ini disebut sebagai sequence degenerate primer. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, bisa ya. Nah, ya, gimana? Ibu naik belum paham sama yang sebelum ini, Bu, yang sebelum bintang yang sekuen 1 sama, sekuen 2 tidak sama. Sekuen 1 sama sekuen yang mana? Yang sebelum bintang Ibu jelasin, soalnya nggak kelihatan panahnya. Yang sebelum bintang Ibu yang ini still yang slide ini atau slide yang mana? Iya, Ibu, yang masih di slide ini. Yang sama Aflah dijawabnya. Yang sama Aflah. Aflah tadi ngejawab yang mana, Aflah?
Ini kalau ini sudah terlihat. Sudah, Ibu. Nah, yang ini yang T ya. Iya, Ibu yang itu. Kalau ini kenapa tidak berbintang? Coba menurut Nay. Ibu, bukan itu. Kalau yang bintang naik udah paham, Ibu. Ya, yang mana? Yang Yang ini. tadi sama yang masih slide itu. Nah, terus sama apa teh? Sama, tidak sama. Apa teh yang bilang kayak gitu? Sama atau tidak sama? Coba Aflah mana? Ya Ibu. Coba jelaskan lagi. Tadi tuh apa jawab karena yang pertama kan nggak ada bintangnya itu, jadi sama semuanya dari atas ke bawah gitu Bu, gitu Nay. Terus kalau yang kedua ada bintangnya karena dari atas ke bawahnya itu berbeda, ada yang A sama ada yang T. Yang itu Nay. Oh, oke. Makasih apa? Makasih Ibu. Sama-sama. Ya, seperti itu ya. Baik, jadi sudah bisa nih ya kalau tadi kalau yang Aflah tadi hanya menunjukkan yang ini sekuen yang pertama itu sama atau tidak dengan sekuen yang kedua begitu ya. Nah, ternyata sekuen yang pertama, kedua dan ketiga itu sama ya. Tapi sekuen yang keempat yang ini dari spesies yang keempat ini tidak sama. Kenapa? Karena bahasa keduanya ini T, sementara yang lain bahasanya A, begitu ya. Nah ya. Iya, Ibu. Baik. Nah, ini kemudian yang bintang-bintang ini adalah bahasa-bahasa yang berbeda ya, sehingga bisa diwakilkan oleh bahasa degenerate ya. Bahasa W itu dia bisa mewakili A atau T. Seperti halnya yang ini ya. Di bahasa yang keduanya ini kan ada A dan T ya. Yang ini ke bawah dari 5 ke bawah itu A. Maka A dan T. A dan T diwakili oleh bahasa W. Kemudian yang S, ini kenapa S? Karena ada bahasa G, nih ini ya. C, G, G, C, C, C. Nah, ada bahasa G dan bahasa C. Ya, oleh karena itu diwakili oleh bahasa S. Kemudian ada bahasa R yang dia mewakili bahasa A dan bahasa G. Begitu ya. Kemudian ada bahasa V yang dia mewakili C, G, dan A. Nih, ini C, kemudian di atasnya ada G, kemudian di atasnya lagi ada A, dan juga C. Dan terakhir ada bahasa Y yang mewakili bahasa C dan bahasa T. Ya. Nah, oleh karena itu, sekuen primer ini disebut sebagai sequence degenerate primer. Karena ada beberapa bahasa degenerate. Begitu, ya. Nah, dengan sekuen degenerate ini, maka akan lebih memperluas kemungkinan terisolasinya gen target kita. Begitu ya. Daripada hanya ini misalnya W-nya ini diganti dengan T misalnya ya. Nah, otomatis yang sekuen yang lainnya belum tentu terisolasi, ya, belum tentu terambil begitu karena bahasa yang keduanya adalah T. Nah, tapi karena bahasa yang keduanya kita ganti dengan W, maka bisa memperluas kemungkinan untuk mendapatkan sekuen yang lain karena bisa diisi oleh A atau T. Seperti itu. Bisa dipahami tidak? Bisa, Ibu. Baik. Nah, berikut ini ada nomenklatur
nomenklatur nukleotide atau nomenklatur dari basa nukleotida yang sudah menjadi konsensus dari peneliti-peneliti begitu ya. Nah, jadi ini single letter code atau kode atau bahasa yang dijadikan satu kode saja begitu ya. Kalau ATGC ini sudah tentu saja mewakili ATGC ya. ACGT begitu ya, dia mewakili ACGT begitu. Nah, kemudian singkatannya ya adenin, A itu untuk adenin, C itu sitosin, G guanin, T timin. I itu inosin ya. Kemudian R itu untuk apa? Coba kalau inosin itu ada di mana? Coba ada yang tahu? Inosin itu basa yang ada di mana? Apakah di DNA, ataukah RNA, ataukah tRNA, ataukah mRNA? Di mana inosin? RNA. Ada di RNA? RNA apa? tRNA. tRNA ya? Betul? Sudah di search? Iya, Ibu, di searching. Ya, jadi ada di bahasa tRNA ya. Nah, kemudian ini single letter code yang R itu bisa mewakili A atau G. Kemudian untuk Y bisa mewakili C atau T. Ya. Dan seterusnya. M bisa dimewakili A atau C, K, G atau T, dan seterusnya. Dan ini ada bahasa yang dia sangat fleksibel ya. Dia adalah N. Dia bisa mewakili bahasa A, C, G, atau T. Seperti itu ya. Nah, kalau ini explanation, ini C or G, strong interaction. Nah, ini untuk mengingat saja begitu ya. Ini kayak H, not G, H follows G in alphabet. Jadi seperti apa ya, pengingat begitu ya. Jadi kita bisa ingat-ingat gitu. Dan ya ini memang apa namanya sudah konsensus ya. Maka explanation-nya juga sudah disepakati bersama begitu. Nah, ini contoh lain. Nah, contoh lain, silahkan kalian tuliskan kira-kira degenerate primernya apa. Ya, sok silahkan Ibu beri waktu 5 menit, cukup? Yang ininya Ibu. Ya, silakan. Nah, konsensusnya nomenklatur nukleotidnya sudah dikirim ke grup. Ya, silakan dikerjakan ya. Ibu yang dikerjain tuh yang di bawah atau yang warni? Maaf Ibu suaranya. Oh, ya, jadi ini
sekuen degenerate primernya kira-kira akan menjadi apa? Akan menjadi seperti apa begitu? Apakah AT, GA, CAA, CAT, CC, GA, CT, CA, atau apa? Seperti tadi yang degenerate primer gitu, ada bahasa yang mewakilinya apa? Seperti itu, bisa dipahami tidak perintah soalnya? Paham. Baik, sok. Konsensus nukleotidnya sudah Ibu kirimkan ke grup. Ibu izin bertanya, ini tuh pembacaannya vertikal atau lateral, Bu? Horizontal, dari kiri ke kanan. Artinya sampai didapatkan sequence degenerate primer seperti yang di atas. Yang tadi yang ada bintang-bintang. Jadi kalian lakukan penandaan dulu yang diberi bintang yang mana, kemudian yang diberi bintang itu diwakili oleh bahasa apa, single letter code-nya apa.
Ya, apakah sudah ada yang selesai? Oh ya, jangan lupa ya kalian presensi di Coba ada yang udah isi presensi? Belum, sok coba sekarang. Kemarin sih udah dibuka oleh Ibu, tapi entah kalau misalnya sekarang apakah bisa. Coba ada yang udah bisa buka? Ibu bukannya kalau hadir tuh barcode-nya harus dari ibu. Oh ya, sebentar ya. Jadi kalau manual nggak bisa. Setelah dikirim tombol buka yang berwarna merah. Setahu aku mah kalau mahasiswa mah cuma nge-scan aja, Bu. Oh, ya. Jadi ya. Sebentar ya. Sekarang teh apa bioinformatika ya? Rabu. Iya, ini si kadunya masih loading di Ibu. Sambil mengerjakan yang tadi ya. Kalau enggak hari ini siapa yang tidak hadir siapa? Sally sakit, Ibu. Sally sakit. Oh, sebentar ya. Berarti Ibu stop share dulu yang ini ya. Kita coba ya. Kemudian Ibu share yang mana ya si kadunya? Nih. Nah, kalau ini bisa di scan nggak? Terlihat tidak? Belum ada, Ibu. Oh, belum ada. Belum muncul, Bu. Screen-nya belum ada. Oh, padahal di sini sudah. Oh, coba. Nah, kalau ini, apakah terlihat? Ya, coba kalian bisa
nge-scan-nya nggak? Bisa nge-scan-nya? Agak kepotong, Bu. Oh, agak kepotong, wait. Oh, kumahanya. Udah nggak bisa ya, nih Ibu. Terus kayak gini. Coba kayak gini kepotong ya. Coba ini bisa. Nggak bisa, Bu. Hah? Ada yang bisa, ada yang nggak bisa? Iya belum Bu. Belum. Coba ada yang sudah bisa? Naik bisa. Mari bisa, naik bisa. Yang lainnya ada yang bisa, ada yang belum bisa. Ya tidak apa-apa. Sok, nggak apa-apa sama Ibu aja berarti ya. Manual yang tidak hadir hari ini, Sally saja ya. Ardiansyah gimana? Ada Bu limitnya. Ada. Oke, sip. Ibu tunggu, jangan dulu di ini. Haifa belum absen. Ya, so. Bisa nggak? Udah juga Bu, lagi login Sikadu dulu. Ibu belum bisa. Oh, ya udahlah sama Ibu berarti manual ya. Di Sikadu teh lek-lek ya kalau dosen yang yang ngisi teh diklik satu-satu H. Harusnya mah semua teh defaultnya H hadir. Jadi tinggal yang tidak hadir tinggal diubah. Ini mah enggak. Jadi kosong aja dulu, semuanya teh kosong. Jadi kalau misalnya sama dosen teh H gitu. Ini mah bukan ini ya, bukan curhat sih sebetulnya ya. Menginfokan saja. Baik, nggak apa-apa. Jadi hari ini seri aja ya yang tidak masuk. Yang lainnya udah bisa Haifa, Indra, dan yang lainnya? Erlia nggak bisa Bu. Elia nggak bisa. Oke. Ya nggak apa-apa. Baik, kita lanjut lagi ke yang tadi Kalau ya. Mbak bisa Bu soalnya. Selfie di Bu. Oh iya. Oke. Ya. Baik, kita lanjut lagi saja yang tadi ya. Ada yang sudah bisa? Sudah Bu. Haifa belum. Ini gimana? Itu echo, ho. Ya, silakan siapa yang mau berbagi. Indra mau coba Bu. Boleh. Ini tuh dari atas ke bawah. Berarti untuk yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang C, T, C, A. Ada perubahan huruf C, T, A. Maka hurufnya jadi R, Bu. Bahasanya jadi R. Jadi Bahasanya ini jadi R. bahasa yang kelima ya? Iya, Bu. Bahasa Ya. yang kelima. R, terus? Kalau bahasa yang 6 jadi W. Jadi W, karena? Ada A sama T. Lanjut. Bahasa ke-8. Bahasa ke-8 sama A dan T jadi W. Oh, ini bahasa ini A dan T jadi W. Selanjutnya? Bahasa ke-9 C sama T jadi nambah bahasanya Y. Selanjutnya? Kalau 10, bahasa ke-10 T sama C jadi Y sama. Bahasa ke-10? Kalau ini A enggak? A enggak Bu, karena hurufnya sama. Ya, tapi tetap ditulis ya. Oh iya, iya Bu. Jadi tadi juga dari bahasa pertama sampai bahasa keempat tetap ditulis ATGA ya. ATG. ATGA terus apa tadi?
Yang mewakili C dan T? Y, Bu. Y. Terus yang mewakili A? Harus Bu. H, Bu. Iya Bu, H. H. Oh, H. Oh, H. Yang mewakili A dan T apa? Y. Y. Kemudian setelah Y, itu A, ya. Setelah itu yang mewakili A dan T, Y lagi ya. W atau Y? W, Bu. Y, Bu. Oh, W. W. Terus? C, Y. C dan T, Y. Terus? A. Ya. Terus T dan C apa? Y lagi. Y lagi. Terus? H. C, T, A. Jadi H. apa? H ya. Kemudian C. Kemudian G, ya, terus R, A dan G, R. Kemudian A, A. Kemudian A, A. Kemudian A, R, G, R. R, R ya. G dan A, R ya. Oke, terus W. P, A dan T. Terus C, C. Terus H, H. T, A, C. Kemudian C, C. Kemudian A. Baik. Nah, oleh karena itu akan menjadi begini. Ya. Nah, ini, coba ini. Tadi ada yang, ini kayaknya kurang lengkap ya, betul tidak? Iya, Bu. Ya, Ibu. ini kurang lengkap ini. Potential degenerate primer, begitu ya. Nah, kalau kita kan tadi ada yang W-nya ya. Kalau dia tidak disebutkan ya, tapi lebih bagus memang detail seperti yang tadi kita telah sebutkan, begitu ya. Ada W-nya. W itu mewakili apa dan apa? A dan T. A dan T. Ya, sementara dia di sini tidak disebutkan ya W-nya A dan T. Bu, nanya boleh. Boleh. Urut rasa nomor bukannya harusnya ya Bu. Coba kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 C, T. Oh, ini C, T dan A ya. Iya. Ibu H, Iya, harusnya ada A-nya ya. Nah, dia enggak ya. Kalau di T, G, A, T atau C. Nah, berarti lebih detail kalian ya daripada dia, begitu ya. Ini orang lain. Ini harusnya H, begitu. Ya, berarti udah paham ya? Ya, Bu. Baik. Sip. Insya Allah paham, Bu. Insya Allah ya. Nah, fakta penggunaan degenerate primer dalam PCR. Gunakan konsentrasi primer lebih besar atau lebih tinggi dari 50 pikomol untuk mengkompensasi degenerasi. Jadi kalau misalnya kita di lab basah, kita menggunakan primer yang biasanya itu 50 pikomol ya atau kurang. Nah, tetapi kalau misalnya kita menggunakan degenerate primer, maka kita gunakan konsentrasi primer dengan lebih besar, artinya lebih besar dari 50 pikomol untuk mengkompensasi degenerasi. Jadi karena ini degenerate primer, si konsentrasi primernya itu kenapa harus lebih tinggi? Karena basa yang digunakannya itu kan tidak spesifik. Misalnya kalau yang bukan degenerate primer kan bahasanya ATGC, tapi kalau yang degenerate primer itu kan bisa W, bisa H gitu ya, bisa Y. Nah, karena si primernya ini dia fleksibel, maka untuk lebih mendapatkan gen target kita, maka si primernya ini harus
lebih besar kan konsentrasinya dibanding kalau misalnya kita kalau dibandingkan dengan kita menggunakan primer yang spesifik. Karena kalau spesifik mah kan udah pasti begitu ya. Kalau degenerate primer mah kan belum pasti gitu. Nah, kemudian inhibisi kompetitif akan menjadi masalah. Artinya kalau misalnya ada basa yang bisa menempati satu posisi di degenerate primernya itu bisa saja menjadi masalah, artinya tidak nempel ke template-nya begitu ya. Nah, kemudian annealing pada site yang banyak. Jadi bisa saja dengan menggunakan degenerate primer ini terjadi penempelan atau annealing primer ke template PCR-nya itu di banyak tempat, yang which is itu kita tidak inginkan ya. Kita inginnya si annealing ini atau penempelan primer ini nempel di satu tempat saja begitu ya. Jadi primer forward di satu tempat, primer reverse di satu tempat begitu. Tapi ini ternyata penggunaan degenerate primer tidak semulus yang diharapkan gitu ya. Bisa saja terjadi annealing pada site yang banyak atau multiple site annealing. Nah, kemudian the worst case is tidak terbentuk produk sama sekali atau tidak terbentuk amplikon sama sekali. Nah, ternyata bisa saja seperti ini, begitu ya. Nah, tetapi degenerate primer ini tetap saja menjadi satu alternatif jika kita ingin mengisolasi gen target yang organismenya kita belum ketahui ya. Ya intinya malah ya namanya juga usaha gitu ya. Jadi semua ikhtiar dilakukan begitu ya. Nah, ini bisa ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Jadi ini merupakan posisi when is a primer a primer. Jadi kapan sebuah primer bisa bekerja dengan baik sebagai sebuah primer. Silakan siapa yang bisa menerangkan? Halo? Coba kalau kita lihat ya, gambar yang pertama. Apakah gambar yang pertama ini dia sudah bisa bekerja sebagai primer? Ya. Sudah bisa. Bisa ya. Kenapa? Karena ujung 3-nya nempel di template. Ini template ya. Template ya, yang tanda panah ini adalah template atau DNA cetakan yang akan diamplifikasi atau yang akan diperbanyak. Nah, jika ini nempel semuanya, si primer ini mulus berarti ya, artinya dia bisa bekerja dengan efektif begitu. Kenapa? Karena semua basa dari primernya nempel di template begitu ya. Dengan demikian ini bisa bekerja. Oke, checklist. Nah, next, ini bagaimana? Bisa juga karena yang 3 nempel ke template, ujung 3 nempel ke template walaupun yang ujung 5 tidak. Walaupun yang ujung 5 tidak nempel ya, tapi karena ujung 3-nya itu dia nempel, oleh karena itu primer ini masih bisa bekerja ya, betul. Next. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai primer karena template-nya itu menempel pada ujung 3 meskipun di pertengahan ada kendala. Ya, jadi masih bisa bekerja sebagai primer. Kenapa? Karena ujung 3 masih menempel meskipun di pertengahan ada gap ya, ada gap artinya tidak nempel
di template begitu. Tetapi karena ujung 3-nya nempel, oleh karena itu primer ini masih bisa bekerja sebagai primer ya. Next, yang terakhir. Yang terakhir. Bukan primer. Ya, Muhi. Bisakah sebagai primer, Muhi? Bukan, Ibu. Tidak ya, tidak bisa bekerja sebagai primer. Kenapa? Karena ujung 3-nya di atas. Ya, karena ujung 3-nya tidak nempel ke template. Ya, ujung 3-nya tidak nempel ke cetakan, ke DNA cetakan, sehingga tidak bisa bekerja sebagai primer. Artinya si primer ini dia gagal, begitu ya. Nah, dari keempat simulasi ini, satu kesimpulan apa yang membuat primer ini dia bisa bekerja sebagai primer jika apa? Jika ujung 3 aksennya berada di posisi template yang benar. Ya, jadi jika ujung 3 aksennya menempel di template, ya seperti itu. Jadi meskipun ujung 5-nya tidak nempel atau bahkan di tengah-tengah tidak nempel, asal ujung 3-nya nempel aja, maka dia bisa bekerja sebagai template. Seperti itu. Ya, ingat Genmol ya semester kemarin. Baik. Berikutnya, nah ini beberapa website yang related to primer design ya. Ini kemarin primer 3, primer 3 plus ya, kita sudah coba. Kemudian ini ada list of other PCR software. Jadi software yang bisa digunakan untuk mendesain primer ya. Ini contohnya untuk input protein alignment dengan alamat ini ya. Nah, alamat ini dulu yang http blogs.fhcrc.org ini dulu tahun 2013 itu masih bisa beroperasi ya, masih ada begitu ya si websitenya. Tapi qadarullah mungkin tidak di-maintain atau memang mahal ya maintain suatu website itu ya, sehingga sudah tidak bisa diakses lagi. Nah ya, padahal ini dulu si website ini sangat berjasa ya pada penelitian Ibu dulu ya. Nah tapi sekarang sudah tidak bisa diakses lagi ya, sangat disayangkan. Nah, kemudian yang lain juga input nucleic sequence. Nah, ini Ibu belum coba lagi sekarang apakah masih bisa atau tidak. Yang ini juga ya. Kemudian kalau yang ini kemungkinan masih ada yang Promega, dia bisa menghitung melting temperature calculation software. Jadi bisa menghitung melting dari suatu primer ya, sehingga dia bisa menempel atau tidak di template begitu ya. Nah, ini dulu Ibu menggunakan ini ya untuk mendesain degenerate primer ya, tetapi sayangnya sekarang sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi ini adalah CodeHop program Consensus Degenerate Hybrid Oligonucleotides Primers ya. Jadi ini digunakan untuk mendesain degenerate primer begitu ya, karena dulu Ibu mengisolasi penelitian Ibu dulu bertujuan untuk mengisolasi gen beta glukosidase dari bakteri dari metagenom laut ya. Jadi dulu penelitian Ibu dari sampelnya itu dari air laut, tapi yang kedalamannya itu lebih dari 300 meter, jadi di dalam sekali. Kebetulan dulu ada kerjasama antara Indonesia dengan Amerika terkait dengan pengambilan sampel di beberapa laut dalam, jadi deep sea ya. Jadi bukan hanya laut tapi deep sea, jadi laut dalam yang sudah tidak
tidak terkena cahaya matahari begitu ya, dan organismenya juga unik-unik ya, hewan-hewannya juga unik. Nah, kemudian uniknya lagi sampel ibu itu diambil di atas hydrothermal fan atau celah hidrotermal. Celah hidrotermal ini adalah celah di mana dia ada bukan semburan ya, ada api begitu ya. Jadi ibaratnya kayak akarnya gunung berapi ya, akarnya gunung berapi. Nah, itu kebuka sedikit. Nah, itu menjadi celah begitu ya, dan kebayang itu ada apinya begitu ya. Nah, ini mengingatkan Ibu pada Quran surat At-Tur ya, Quran surat At-Tur ayat 6 yang kalau Al-Quran zaman dulu ya, artinya adalah dan di laut ada api gitu. Ya, jadi benar-benar ya bahwa Al-Quran itu nyata, bukan buatan manusia. Kenapa? Karena di 1400 tahun yang lalu, dan Quran ini diturunkan di padang pasir begitu ya, di negeri Arab. Tapi kok tahu gitu ya, di laut itu ada api gitu. Padahal kan belum pernah ada yang nyelam ke dalam gitu ya, bahkan teknologi pun belum ada. Tapi qadarullah ya, Masya Allah, ini ternyata sudah dibuktikan zaman sekarang ternyata memang di laut itu juga ada api dan itu tidak padam ya, Masya Allah. Nah, jadi semakin yakin begitu ya kalau Islam adalah agama yang benar, Al-Quran itu adalah firman Allah ya, Tuhan kita semesta alam begitu ya. Jadi bukan rekayasa manusia. Nah, jadi balik lagi, si sampel ibu itu adalah air laut yang diambilnya dari atas hidrothermal fan, dan tentu saja tidak diambil oleh manusia menyelam gitu ya, nggak mungkin ya, karena kata teman ibu yang dia dosen kelautan, katanya kalau nyelam 15 meter aja itu udah ngap-ngapan begitu ya, udah engap. Aja snorkeling ya, baru ya paling 5 meter gitu udah udah nggak betah gitu ya, pengen ke atas. Baru 3 meter 5 meter gitu ya di bawah permukaan laut udah tidak nyaman begitu ya, apalagi ini sampai ratusan meter di bawah laut. Oleh karena itu pengambilan sampelnya pun menggunakan robot seperti itu ya. Nah, karena tidak tahu organismenya apa, oleh karena itu digunakanlah degenerate primer begitu ya, karena ibu ingin mengisolasi gen beta glukosidase dari organisme yang ada di laut tersebut gitu, di air laut tersebut, dan tidak diketahui gitu ya organisme atau bakterinya bakteri apa begitu ya, karena tidak dikultur terlebih dahulu, jadi tidak ditumbuhkan terlebih dahulu begitu ya. Oleh karena itu digunakanlah degenerate primer. Nah, pada saat itu ibu menggunakan website ini ya, seperti itu. Oke. Baik, ada yang ingin ditanyakan terkait degenerate primer, karena pekan depan kita juga akan masih membahas degenerate primer ya. Sampai sini bisa dipahami? Halo? Paham, Bu. Bisa, Bu. Baik ya. Nah, untuk tugas hari ini, tapi ini tidak usah dikumpulkan, kalian cari terkait Haydn. HY. Sebentar ya. Ini tugas mandiri begitu ya. Mana ya? Chat Haydn. HY. Oh, wait. Cari terkait Haydn. Haydn itu apa begitu ya? Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Baik. Bisa, Bu. Ya, baik.
Demikian yang bisa disampaikan pada hari ini. Insya Allah bisa menjadi wasilah ya bagi kita untuk memajukan ilmu pengetahuan, terutama kita sebagai bangsa Indonesia dan umat Islam ya, harus maju sains dan teknologinya. Jadi kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa umat Islam itu juga bisa maju di bidang sains dan teknologi. Oh ya, sebelum lupa, tugas yang kemarin ya, yang apa, TDBM, dikirim nanti ke GCR ya, yang kemarin Ibu tapi belum buka GCR-nya. Baik, tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup pertemuan ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Doa keparatul majelis. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Ya, ya. Dah.